Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar CPNS 2021. Perkenalkan, nama saya Rini Ayu Febrianti, Alimadya Keperawatan. Jabatan saya sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya akan memaparkan secara singkat storybook Bela Negara. Tugas ini diberikan oleh tutor saya, yaitu Ibu Dr. Anda Mardiana Arsyad, MH. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu bela negara. Bela negara menurut pendapat saya adalah cerminan sikap seorang warga negara dalam menjaga keutuhan wilayah, identitas, dan kedaulatan bangsa dan negaranya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 19 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang disingkat PDRI. Apa dasar hukum bela negara? Dasar hukum bela negara tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada juga di dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu bagaimana pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar negara? Di sini ada 5 dasar nilai-nilai dasar negara bela negara, yaitu yang pertama, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Di sini ada beberapa implementasi sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga dan menciptakan suasana aman, damai, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu nilai-nilai dasar negara bela negara yang kedua adalah ada sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Berikut ini adalah beberapa implementasi sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mengenal keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Lalu ada nilai-nilai dasar negara bela negara yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada beberapa implementasi sikap dan perilaku serta setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama, ada memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nilai-nilai dasar negara bela negara yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum. Atau dengan pengertian lain adalah pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap tanah tumpah darah dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah beberapa implementasi sikap dan perilaku yang mencerminkan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, ada mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengikuti organisasi-organisasi kemanusiaan. Yang terakhir ada nilai-nilai dasar negara yang kelima, yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara.
Berikut adalah implementasi sikap dan perilaku kemampuan awal bela negara. Yang pertama, senantiasa memelihara kesehatan jiwa, raga, jasmani, dan rohani untuk mendukung kemampuan awal bela negara. Yang kedua, disiplin, ulet, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan pada saat menjalani profesi masing-masing. Yang ketiga, ikut mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling. Lanjut ke rule bela negara. Di sini biografi tokoh bangsa yang menjadi panutan saya yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau memiliki nama lengkap Profesor Dr. Bakhrudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan panggilan B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare dan merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Perjuangan semasa hidup beliau tertuang dalam film Habibie dan Ainun, Rudi Habibie, hingga Habibie dan Ainun ketiga. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan pernah juga sebelumnya menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Di masa kecil, Pak Habibie telah menunjukkan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan dilanjutkan ke Rheinische Westfälische Technische Hochschule Jerman pada tahun 1955. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikah dan tinggal di Jerman. Pak Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Pak Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang tahun 1965. Pak Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur atau Doktor Teknik dengan indeks prestasi cum laude. Pak Habibie menemukan rumus yang diberi nama faktor Habibie, yang mana rumus ini bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang sehingga beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Rumus faktor Habibie merupakan salah satu prestasi B.J. Habibie yang paling terkenal. Kejeniusan dan prestasi inilah yang membuat Pak Habibie diakui lembaga internasional. Lalu di Indonesia, Pak Habibie 20 tahun menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dan pada tahun 1995, Pak Habibie berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia yang pertama. Pesawat N250 Gatot Kaca sudah terbang 900 jam menurut Habibie dan selangkah lagi masuk program sertifikasi FAA, Federal Aviation Administration. PT IPTN bahkan membangun khusus pabrik pesawat N250 di Amerika dan Eropa untuk pasar negara-negara itu. Meskipun pada waktu itu banyak yang memandang remeh pesawat buatan Indonesia itu, termasuk sebagian kalangan di dalam negeri. Sampai pada akhirnya Presiden Habibie dipaksa lengser dari jabatan Presiden Indonesia setelah sidang umum MPR tahun 1999. Lama tak terdengar kabarnya, kemudian pada tanggal 22 Mei 2010, istri B.J. Habibie yaitu Hasri Ainun Habibie meninggal di Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum München, Jerman karena penyakit kanker ovarium. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya, namun setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas. Bapak Teknologi Indonesia sekaligus putra terbaik bangsa Indonesia B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto karena masalah jantung. Jenazah B.J. Habibie kemudian dimakamkan di Patra Kuningan, Jakarta. B.J. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di samping makam istrinya Ibu Hasri Ainun Habibie.
Nilai-nilai yang ingin saya tiru dari Bapak B.J. Habibie ini adalah yang pertama rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan awal bela negara. Di dalam hal ini, B.J. Habibie disiplin dalam membagi waktunya dalam 24 jam. Demikian kilasan storybook mengenai bela negara dari saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan pastinya dapat kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita Indonesia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.